Satu, dua, tiga. Halo. Berjumpa lagi bersama kami. Saya Esra dan Faith. di saat Segmen ini kali ini kita tidak akan membaca. Ya ujung-ujungnya bakal baca juga sih. tapi bukan segmen pembacaan. Ya. Tetapi kali ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas seputar pembacaan yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Oke. Karena belum ada pertanyaan, maka kami akan membahas apa yang kami baca. Oke? Kami akan membahas apa yang ingin kami bahas. Ya, sesuai dengan keinginan kami. Iya, Oke. begitu saja guys. Jadi Sebelum kita membahas, kita harus apa iya, dulu, Kak? betul. Kita harus doa Kita harus puasa dulu. mengawali, Doa. kita harus berdoa. Oke, kita berdoa. harus beston ya. Iya. Itu Tidak apa-apa, kita mau beston sebentar ya guys. Jadi harap bersabar, kita mau beston dulu. ya. Itu sana Tidak. gitar, ambil gitar. Kita akan berlutut ya. Kita akan mengambil. Orang mau berlutut atau bertelut? Kita akan bertekuk lutut. Oh Ya. Oke. Tidak ya, kita akan berdoa bersama. Ya, Oke, semuanya kita persiapkan hati dan Ya, pikiran siapkan untuk hati. berdoa karena Ya. kita butuh rasa hormat dan serius kalau kita mau berdoa ya. Jangan kita berdoa sambil main-main. Ya. Oke, mari kita berdoa. Kak Esra berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk merenungkan, belajar firman Tuhan. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang Engkau berikan buat kami. Amen. Kami bersyukur buat Alkitab yang Engkau sudah tulis. Amin. Kami percaya buku ini bukan ditulis oleh manusia, tapi Engkau sendiri yang menulisnya. Amin. Menggunakan hamba-hamba-Mu yang Engkau percayai. Tuhan, Amen. kami percaya buku ini bukan cuma buku biasa, tapi buku ini sungguh-sungguh adalah firman Tuhan. Amin. Dan tolong kami menghormati firman-Mu. Amin. Dan sungguh-sungguh mengambil waktu, menyediakan waktu untuk membaca, belajar, merenungkan firman-Mu. Amin. Supaya sungguh-sungguh kami semakin hari semakin mengerti, iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kami serahkan kasih. hidup ini dalam tangan Tuhan. Pimpin Ya, pembicaraan kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, kita mulai dari mana, Kak? Begini Jo. Sepanjang kan orang baca dari Matius pasal 1 sampai pasal 7. 7 ya. Itu orang baca 2 topik. Yang pertama praministri Iya, Yesus. sebelum pelayanan Yesus. Selanjutnya khotbah di bukit, yaitu khotbah Yesus sendiri. Yesus berkhotbah di bukit. Ya. Sepanjang 7 pasal itu ada sesuatu enggak yang nyantol kakak pikiran? Kira-kira ada yang ingin kakak bahas atau gimana? Kalau begitu sih mendingan enggak bisa Apa langsung aja? ditanya begitu. Itu harus dipancing lebih dahulu. Oh gitu. Berarti jadi, belum ada. Sabar. Silakan lebih dulu kalau sudah ada. Kalau kita dari tadi kita pikir-pikir tentang ini loh. Silsilah Yesus Kristus. Oke. Ngomong-ngomong guys, ini BTW. Waktu Kak Vita tulis skripsi, ini Kak Vita skripsi loh. Betul sekali. Waktu Kak Vita lulus dari sekolah teologi, Kak Vita menulis skripsi tentang silsilah Yesus Kristus. Menurut Injil Sinoptik. Nah, apa kota itu Injil Sinoptik? Apa itu Injil Sinoptik? Injil Sinoptik itu sebenarnya artinya melihat ya, itu pandangan. Jadi Injil menurut pandangan. Jadi pandangan siapa? Pandangan dari, kan kita tahu di dalam Perjanjian Baru ada berapa Injil? Ada 4 Injil. Tapi yang disebut Injil Sinoptik hanyalah Matius, Markus dan Lukas. Kalau kalau Injil Yohanes juga itu adalah Injil.
dia menulis Injil dengan cara yang berbeda, pemandangannya berbeda, pendekatannya berbeda. Jadi karena yang mirip hanyalah Matius, Markus, dan Lukas, makanya ketiga ini disebut sejenis. Mereka melihat Injil, mereka menulis Injil dengan cara yang mirip, dengan pandangan yang mirip. Itu sebabnya ini yang digolongkan sebagai Injil sinoptik atau melihat dari cara pandang yang sama. Itu sebabnya disebut Injil sinoptik, yaitu apa tadi? Cuman Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak termasuk karena dia pandangannya beda sendiri. Oke. Jadi silsilah Yesus Kristus ini hanya dicatat di dalam kitab Injil Matius dan kitab Injil Lukas saja. Oke, jadi karena hanya dua Injil ini yang mencatat Injil silsilah Tuhan Yesus Kristus, makanya itu yang kemarin dibahas. Silsilah Yesus Kristus menurut Injil sinoptik alias Injil Matius dan Injil Lukas. Oke, selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang sinoptik, gini, sinoptik itu terbagi atas dua kata. Ya. Sin dan optik. Ya. Optik seperti yang Ngoni pasti tahu kalau Ngoni pergi di mall atau mana ada kan optik. Apa itu optik? Tanpa baperiksa mata. Ya. Tanpa jaga babikin kacamata. Jadi optik itu maksudnya melihat. Ya. Cara pandang. Sin, apa itu sin? Bukan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris sin itu berarti dosa, bukan. Kalau bahasa Yunani sin itu berarti sama. Ya. Jadi sinoptik maksudnya pandangan yang sama. Melihat dari perspektif yang sama. Penglihatan yang sama. Cara pandang yang sama. Jadi makanya Matius, Markus, Lukas itu mirip-mirip. Urut-urutannya kurang lebih banyak hal yang mirip, ada juga yang berbeda. Tapi ya makanya dinamakan sinoptik, melihat dari cara pandang yang sama. Itulah. POV-nya sama ya. Meskipun kalau tahu sama, kan pasti tahu anak-anak Gen Z pasti tahu iya, lah betul, itu POV. Tapi begini, meskipun cara pandangnya sama, tapi tetap masing-masing punya keunikan masing-masing. Ya. Makanya Matius P tulisan dengan Markus P tulisan tetap ada DP variasi di sana sini. Ya, ada perbedaan Lukas, dalam pengalimatan. Iya, DP cara pengalimatan, DP cara susunan tetap ada DP variasi. Itu loh. Dah, intinya begitu. Kembali ke topik silsilah Yesus Kristus. Ayat Matius pasal 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya. Nah, kalau perhatikan di situ, Matius sengaja mengulang ada 3 kali. 3 kali 14. 14 kata keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Tuhan Yesus Kristus lahir. Jadi 14. Kenapa 14? Kenapa 14? Karena itu bisa orang lihat dari gematria di Panama. Gematria itu apa? Itu sistem penghitungan yang didevelop, apa DP istilah bahasa Indonesia? Dikembangkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi itu DP sederhana kok begini. Dalam bahasa Ibrani, orang kan kalau orang bahasa Indonesia ada 26 huruf. 26 abjad. Iya, 26 abjad A sampai Z. Kalau orang sampai huruf 22. Alef sampai Taf. Nah, setiap huruf itu alef, bet, gimel dan lain-lain itu semua ada angka-angkanya. Ada DP nama ordinate value dengan ada lagi yang DP nama gematria value. Bedanya apa? Kalau ordinate value itu maksudnya angka letaknya. Jadi misalnya kalau orang alfabet A sampai Z. Z itu ordinate value-nya berapa? Oh 26. Kok bisa?
Karena Z itu huruf ke-26. Oke. Itu tuh ordinate value. Titik ordinatnya ya. Y. Letaknya ada di mana? Y itu angkanya berapa? Y 25. 5, ya. Karena memang Y itu huruf ke-25. Ya. Nah itu. Kalau gematria lain ceritanya. 9 huruf awal itu 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu 9 huruf setelahnya 10, 20, 30, 40. Oke. Baru Jadi dia klasifikasi begitu ya. Oke. baru setelah sampai 90, habis 90 kan 100. Habis 100 langsung ganti 100, 200, 300, 400. Oke. Jadi kalau bilang ordinate value dari TAF huruf terakhir, oh itu 22 karena itu huruf ke-22. Ya. Tapi kalau bilang gematria value dari huruf TAF itu 400. Oke. Gitu. Kalau bilang ya gitu punya gitu-gitulah. Agak ribet ya teman-teman. Agak ribet nanti itu nanti kapan-kapan orang bisa jelaskan. Intinya begini. Sekarang kembali ke 14. Kenapa? Apa sih 14 itu? 14 itu gematria dari nama Daud. Oh iya, ya betul. Gematria dari nama Daud. Jadi kalau orang mau tulis nama Daud dalam bahasa Ibrani menggunakan 3 huruf. Dalet, Vav, Dalet. Dalet, ya. Bacanya? David. Ngomong-ngomong guys, kalau mau bilang pencumuan, Pengucapan. pronunciation, Kak Veita lebih fasih dalam pengucapan bahasa Ibrani dibanding kita guys. Nah, jadi gitu. Jadi cuman hanya di situ lebihnya saya. Okay. Pembacaan dan pengucapan saja. Sip. Dan penghafalan vokabulari. Vokabulari boleh, Ya. itu Kak Veita. Dan itu. kalimat ya sedikit-sedikit. Lumayan. Jadi Dalet, Vav, Dalet bacanya David. Bukan Bukan David ya. David. Nggak boleh, harus David. Iya. V-nya itu harus Bergetar. pengucapannya itu lebih ditekan. Iya, V. Harus berat ya. Kalau yang ringan kan David, tapi bukan begitu cara bacanya, harus David. Kemudian pada akhirnya itu D-nya itu harus tetap terdengar. Ya. Jadi enggak boleh, ini bukan pengucapan bahasa Indonesia soalnya. Kalau pengucapan bahasa Indonesia, D kalau sudah masuk di akhir dari kata, D-nya itu berubah wujud menjadi huruf T. Bukan berubah wujud sekali sih. Oke. Tetap Iya. dia pakai huruf D, tapi pengucapannya mirip huruf T. Iya, Jadi betul, misalnya wujud lah. Wujud, iya. Tidak ada orang bilang wujud. Iya. Tidak boleh, harusnya wujud karena ini bahasa Indonesia. Begitulah kita cara menulis huruf bahasa Indonesia. Betul. Beda lagi kalau peraturan bahasa Ibrani. Bagaimana itu di akhir ya memang harus begitu, tidak boleh diubah ya. Pengucapannya tidak boleh berubah, penulisannya mungkin bisa berubah karena di dalam bahasa Ibrani ada huruf-huruf final ya. yang penulisannya akan berubah jika Ditaruh huruf di itu akhir. berada di akhir suatu kata. Ya. Tapi pengucapannya tetap sama. Jadi kalau D di awal, di akhirnya juga harus tetap huruf D. Jadi David, tidak boleh jadi David. Kalau David itu nanti kedengaran orang Indonesia ya. David apalah ya. Orang Indonesia yang David Saputra misalnya. Itu pun kan bahasa Inggris kok David. Iya. David. Ya, tapi kan pengucapan bahasa Indonesia jadinya David. Iya, betul. Tapi kalau bahasa Ibraninya harus menggunakan pengucapan Ibrani asli yaitu David karena Daud itu bukan orang Indonesia, bukan orang Amerika, dia adalah orang Yahudi. Makanya seperti tadi, karena itu Dalet, Vav, Dalet, David. Oke? Ya. Buat ngoni yang belum tahu, bahasa Ibrani itu enggak ada huruf vokal. Ya. Enggak ada huruf sekali. A, I, U, E, O, enggak punya. Orang cuma punya huruf konsonan alias huruf mati. Huruf mati. Huruf B, G, D, L, K, Z gitu-gitu. Tapi A, I, U, E, O enggak punya. Makanya David tidak ditulis D, A, V, I, D. Orang enggak punya huruf A dan I. Cuma ditulis D, Vav, D.
Tapi orang Ibrani asli akan tahu dia kalau ditulis Dalet, Vav, Dalet, mereka tahu itu adalah itu David. Iya, Tidak perlu David. dijelaskan. Dorang itu emang jago. Nah, Tidak, itu memang mereka sudah hafal. Iya. Contohnya begini, orang Indonesia tulis SKRG, tahu enggak artinya? tahu lah sekarang. Kalau saya tulis YG, Yang ya kita semuanya udah tahu lah. terpola dalam pikiran ya. Sejak awal kita tahu DGN artinya apa? Dengan. ya. Nggak mungkin artinya dagun apa. Ya kan? Nggak mungkin. Kalau saya tulis ya misalnya saya tulis SBB ya kalau di bahasa SMS, bahasa SMS. chatting artinya sorry baru balas. Tapi kalau SBB dalam penulisannya resmi apa artinya coba? Sebab Salah. apa dong? Sebagai Aduh, berikut. sebagai betul. berikut. Sebagai berikut ya. Ayo, kalau DST apa coba? Dan seterusnya. Dan seterusnya bukan dasut atau apa gitu kan. Kita sudah tahu ya, kita tidak mungkin bisa ditipu lagi kalau itu DST ya. Kita semua sudah tahu artinya. Begitu juga di sana. Nanti terus mereka hafalnya gimana ya? Sama dengan torang. Torang tahu DST itu dan seterusnya, enggak mungkin torang mau tahu itu dan seterusnya enggak mungkin. Ya, oke? Begitulah kira-kira. Ya, penjelasan paling simpelnya seperti itu. Kembali ke Daud. Dalet, Vav, Dalet. Berdasarkan gematria, Dalet itu 4. Ya, Vav itu 6. oke. Dalet 4 Lagi. lagi. 4 tambah 6 10, tambah 4 14. 14. Jadi David Jumlahnya seluruhnya adalah 14. Nah, kenapa sekarang Matius mesti tulis Yesus itu 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ya. Baru 14 keturunan lagi dari pembuangan ke Babel sampai ke Yesus. Karena mungkin kakak masih ingat kalau belajar dulu di sekolah teologi diajarkan tema inti dari Injil Matius itu adalah Yesus sebagai raja. Alias Yesus Mesias. sebagai anak Daud. Jadi Matius ingin menitik beratkan. Matius ingin menunjukkan kepada para pembacanya bahwa Yesus ini sang raja gitu loh. Dia ini sang Mesias yang dinubuatkan akan datang gitu loh. Ya. Jadi itulah sebabnya sejak Matius pasal 1 ayat 1, Matius langsung tulis, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Memang itu poinnya. Ya. Matius ingin membuat kita ini para pembaca tuh mengerti Yesus ini loh Mesias anak Daud. Ya. Karena orang Yahudi pada waktu itu tahu Mesias itu harus dari keturunan Daud, tidak boleh keturunan yang lain. Dan harus keturunan Abraham, tidak boleh keturunan orang lain. Ya, betul sekali. Jadi sejak ayat pertama Matius sudah menekankan Yesus ini loh anak Daud, dia itu anak Abraham. Dan dia membuat penekanan di akhir perikop itu, silsilah Yesus Kristus, ayat 17, dia membuat penekanan lagi. 14 diulangi 3 kali. Itu untuk menunjukkan bahwa Yesus ini betul-betul keturunan Daud. 14 diulangi 3 kali. Daud, Daud, Daud. Itu maksudnya. Ini memang betul-betul Matius menunjukkan kepada kita para pembaca Yesus ini betul-betul sang raja, sang Mesias yang kita nanti-nantikan. Nah itulah. Dan sebagai klarifikasi, yang begini nih bukan sengaja dipaksakan oleh Matius. Ini bukan cocok logi ala Matius. Bukan sengaja, karena begini, karena kita suka mau tekankan ini Yesus ini anak Daud makanya kita backing begini. Enggak. Dia menemukan fakta ini. Dia menemukan detail-detail seperti ini dari silsilah Yesus. Dia menemukan 14 tadi, 3 kali 14, dan itu yang dia sampaikan, itu yang dia point out ya, apa sih? Dia utarakan lah ke kita gitu. Supaya kita mengerti ternyata ada detail seperti ini di dalam silsilah Yesus untuk memberi pesan juga, pesan tambahan bahwa enggak main-main, Yesus itu beneran anak
anak Daud gitu. Karena ternyata sampai detail yang sekecil ini pun menyiratkan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Jadi bukan sekedar ini detail-detail yang dibuat-buat oleh Matius, enggak. Dia hanya menyampaikan detail yang dia temukan, fakta yang dia temukan dari silsilah Yesus Kristus. Ini bukan rekayasa dari Matius, ini bukan cocok logi. Jadi penjelasan juga yang tadi Kak Eca sudah jelaskan itu juga bukan merupakan sebuah cocok logi. Kita menemukan detail-detail ya. Bedakan orang mau paksa dan siapa tahu ada begini. Enggak. Tapi ketika kita membaca kita menemukan satu, oh ternyata ada ini. Ya, jadi memang kita ini bilang, maksudnya gitu lah. Bukan kayak misalnya begini, kita lihat meja. Cari-cari siapa tahu ada jarum di sini. Bukan. Ya memang sih di sini ada jarum. Ketika jarum kita bentul. meraba-raba meja ini, ternyata di pinggir-pinggirnya di kain-kain sini ada jarum pentul. Dan saya bilang, ternyata di pinggiran meja bulat ini ada jarum pentul. Jadi saya bukan mencocok logi, saya bukan memaksakan harus ada jarum pentul di sini. Tapi memang ketika saya menyelidiki meja ini, ternyata ada beberapa jarum pentul yang ditancapkan di pinggiran meja bundar ini. Bukan saya berusaha, siapa tahu meja ini ada di atasnya ada kain. Enggak, ketika saya Memang mendekat meja ini, ternyata kaplaknya kain. Gitu, ternyata warnanya hitam. Bukan saya mau paksakan ini warna hitam. Enggak, ketika saya dari jauh saya mendekat, saya melihat ternyata ini bukan cat hitam, tapi ini taplak hitam. Begitu juga yang ditemukan oleh Matius terhadap silsilah Yesus Kristus. Waktu dia menyelidiki silsilah Yesus, dia menemukan fakta-fakta ini. Dia menemukan detail-detail menarik. Fun fact terhadap di dalam silsilah Yesus. Jadi jangan salah paham, oke? Ya, betul. Ya, itu perlu diketahui dan ini adalah merupakan penguatan bagi kita bahwa Alkitab ini bukan cocok logi, oke? Sip. Ya gitu. Sekarang kakak ada enggak? Setelah ya beginilah, mungkin karena saya perempuan ya. Ini harus dipancing dulu ya? Bukan soal itu. Misalnya begini, contoh ini analoginya ya. Perempuan kalau laki-laki kalau misalnya disuruh mau kemana? Misalnya mau ke Indomaret, mau beli apa? Beli saus, beli sambal. Sampai di sana dia betul-betul hanya akan beli sambal. Kalau saya sebagai perempuan, saya nggak ngomong yang lain ya, tapi saya membicarakan seperti ini berdasarkan pengalaman saya sebagai perempuan dan berdasarkan cerita teman-teman saya yang lainnya adalah perempuan juga, ternyata kami sama. Jadi saya menyimpulkan ini adalah sebagian perempuan kayak gitulah pokoknya. Ya, pokoknya ini adalah ciri-ciri dari perempuan yang memang bukan general, tapi biasanya begitu. Nah, perempuan itu misalnya dipanggil, mau ke Alfamart, iya mau beli apa? Nanti lihat di sana. Nggak tahu kita mau beli apa. Sampai di sana kita tahu mau beli apa. Waktu lihat, ternyata saya butuh kecap. Ternyata saya butuh beras. Ternyata kita KTN di rumah habis sambal tomat. Jadi kurang kita mau beli. Sekali perencanaan ya. Jadi Tora itu susah. Tora sampai di sana baru tahu apa Tora mau beli. Jadi kalau ditanya sekarang dari saya mau beli apa? Cari yang perlu. Itu selalu terang alasan cari yang perlu karena terang belum tahu persis apa semua yang terang perlu. Nanti sampai di sana baru terang sadar, ternyata kotek terang perlu keranjang, ternyata kotek terang perlu piring, begitu. Spontaneous. Nah, jadi tadi setelah ditanya mau diskusi tentang apa, Eca langsung tahu. Kalau saya enggak, lihat dulu, nanti tahu apa yang mau dibicarakan. Oke, setelah masuk dalam Alfamart dan melihat-lihat, saya melihat ternyata, ini yang menarik perhatian. Kalau kita lihat di Injil Matius pasal 2. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke ranah kelahiran Yesus ya. Ya ini ya Merry Christmas ya. Merry Christmas in advance. Ya. Oke, kita akan lihat ini kan topiknya ini sangat terkenal. Orang-orang semua so tahu toh. Ayo tahu enggak Injil Matius itu apa? Ya Matius pasal 2 itu tentang apa? Isin, laptop mati. Oke. Nah, jadi
Di Injil Matius pasal 2 ini cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus dan kedatangan orang-orang Majus dari timur. Nah, siapa orang-orang Majus ini? Orang Majus ini bukan orang-orang yang sembarangan, bukan orang-orang sekedar pedagang dari Mesopotamia kah, atau dorang sekedar orang-orang tidak jelas dari timur. Enggak, dorang ini sebenarnya adalah para bangsawan. Dorang itu raja-raja dari negeri timur yang sebenarnya tidak dicatat dengan detail dorang itu dari negara mana semua. Ada kemungkinan dorang ini dari beberapa negara yang berbeda, ada kemungkinan, ada teori seperti itu, tapi orang belum tahu pasti. Karena apa? Karena tidak ada catatan yang lengkap tentang itu, tapi dipercaya, diyakini ini adalah beberapa raja dari timur. Dan perlu diketahui, sedikit disclaimer, orang selalu tak biasa lihat di film orang Majus itu ada berapa? 3 orang. Ada 3. Padahal salah. Nggak pernah dibilang ada 3 orang di sini. Dibilang dorang bawa 3 jenis hadiah. Dari 3 jenis ini hadiah ini orang-orang berasumsi mungkin 1 orang 1 bawa. Jadi ada kakak 1 bawa emas, kakak 2 bawa kemenyan, kakak 3 bawa mur. Padahal nggak pernah dicatat begitu. Mereka membawa emas, kemenyan dan mur. Jadi nggak tahu ini ada 2 orang, ada 4 orang, ada 10 orang mungkin. Orang ini tahu. Dan yang nggak ada catatan pasti apakah dorang ini berasal dari negara yang sama. Nggak ada yang catatan yang pasti. Dibilang dorang cuma dari timur. Timur itu luas ya. Timur itu nggak cuma 1 biji kerajaan. Tapi udah bayangkan waktu itu ya. Waktu itu 1 negara saja bisa terbagi beberapa negara, beberapa kerajaan. Seperti di Indonesia dulu. Sebelum Indonesia merdeka ada ratusan bahkan ribuan kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah dalam satu Nusantara ini. Jadi bisa bayangkan, orang ini mau bilang jangankan dari timur, dari satu Nusantara ini, kalau dia bilang ada beberapa kerajaan, orang nggak bisa hitung ada berapa raja. Nah, jadi dari timur ini orang nggak bisa memastikan ada berapa orang yang datang. Tapi di sini orang bisa tahu kenapa juga ada detail. Kenapa dorang itu orang tahu dengan pasti dorang itu adalah orang bangsawan. Kenapa? Karena waktu dorang lihat ya di ayat yang pertama. Pasal 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, jadi di sini tersirat ya. Bayangkan dorang baru datang dari timur ke Yerusalem. Dorang apa? Langsung baku dapat yang siapa? Herodes. Berarti ini bukan orang macam-macam. Dorang langsung bisa ketemu dengan orang besar. Dorang langsung ketemu dengan pembesar. Dorang ketemu dengan pemimpin. Berarti dorang ini juga orang besar. Dorang bayangkan bukan batanya orang di pinggir jalan. Tahu tuh Bethlehem di sebelah mana? Nyanda. Dorang datang langsung kepada kerajaan. Karena apa? Ini juga yang detail yang ingin Matius katakan. Bayangkan dorang itu datang ke Yerusalem kan dorang tahu. Dorang baku dapat dengan raja. Dorang tahu Yesus itu raja. Dorang enggak tahu Yesus penama. Tapi dorang tahu, dorang membaku dapat dengan raja. Makanya dorang datang di kerajaan. Dan dorang mendapatkan akses baku dapat dengan Herodes. Karena dorang itu orang kerajaan. Oke. Jadi dorang bisa bertemu dengan Herodes. Dan dorang bertanya, Raja Herodes, kan ini orang mau cari raja. Berarti harusnya ini. Raja Herodes kenal dong. Ya, ini raja. Nah, raja baru yang baru lahir nih. Ini ada anak raja yang baru lahir. Ada raja yang masih anak-anak yang lahir. Ini juga ya detail yang hebat ya. Rata-rata kan kalau anak raja kan raja melahirkan anak itu tidak disebut raja. Pangeran. Dia disebut pangeran atau paling banter lah disebut anak raja. Anak raja lahir. Jadi dia itu anak raja, bukan dia raja. Jadi sama dia, dia itu anak polisi. Bukan anaknya yang polisi, dia itu papanya polisi. Anaknya ya anak
anak dari si Pak Polisi. Anak Pak Nah, Polisi. kalau Yesus itu tidak disebut ada anak dari raja. Nggak, mereka langsung tahu loh, ini raja yang lahir. Iya, iya, dari iya, iya, dari iya. lahir ini so raja. Iya, Ini iya. detail yang nyandak biasa. Ini detail yang ndak sama orang punya, bukan ndak semua orang punya. Ndak ada orang yang punya selain Yesus. Ndak ada anak yang lahir di kerajaan yang lahir dia so raja. Ndak ada. Nah, jadi bayangkan dorang bilang loh, ada raja yang datang, bukan, dorang bilang ada raja yang baru lahir. Padahal ndak ada raja yang anak raja yang baru lahir langsung jadi raja. Harusnya dorang tahu dong itu. Ya kan? Anak yang baru lahir langsung jadi raja itu harusnya tidak lumrah. Harusnya itu tidak lazim. Baru orang tahu kalau yang lahir itu raja, bukan anak raja. Dia itu raja sendiri. Dia bukan anak dari raja, tapi dia sendiri itu adalah raja. Makanya orang cari di istana. Cari raja ya di istana lah. Nggak mungkin cari raja langsung di rumah sakit. Ya nggak ada. Cari raja orang pergi di kantor polisi. Ya nggak ada. Jadi orang langsung datang ke pusatnya. Cari raja di kerajaan. Dan ternyata si raja Herodes. Si raja pun nggak tahu. Herodes ini kan raja. Dia ternyata nggak tahu si raja yang dorang dah cari. Bayangkan dorang jauh-jauh dari timur datang ke Yerusalem cari raja, dan dorang sampai di tempatnya raja nggak tahu. Nggak tahu kalau ada raja yang lain dan nggak tahu kalau raja itu baru lahir. Tapi bayangkan ini, bagaimana dorang tahu kalau ini raja? Bayangkan dorang bilang kami melihat bintangnya di timur. Wah, ini yang menimbulkan banyak teori. Ada yang bilang, kita mau bilang bagaimana ya? Bilangnya saya sedikit banyak percaya juga, sedikit banyak, sedikit banyak percaya bisa jadi betul. Dorang siapa tahu itu bintangnya raja? Karena ada teori yang mengatakan dorang ini kan orang raja dari timur itu, dorang itu berarti apa? Dorang berpendidikan tinggi enggak? Kemungkinan besar iya dong. Harusnya begitu. Biasanya raja-raja, orang-orang bangsawan, orang-orang yang di dalam istana harus berpendidikan tinggi. Karena dorang punya pendidikan tinggi, dorang tentunya mempunyai pengetahuan yang banyak, dorang berwawasan luas. Jadi dorang dari dulu namanya ini ya, kita sih banyak baca-baca sejarah. Dari dulu namanya itu ada kerajaan. Tanin tahu kalau ini seluruh kerajaan begini, semua jenis kerajaan begini, tapi rata-rata kerajaan itu dorang, kalau misalnya ini misalnya putra mahkota, itu pas dia lahir dorang mau lihat dia punya apa? Kalau bahasa Inggrisnya constellation atau rasi bintang. Nah, dorang mau lihat itu rasi bintang itu sama dengan yang dia punya. Kalau orang mau bilang itu ya DP istilah zaman sekarang, dorang mau bilang zodiak. Oh gitu. Nah, dorang mau lihat itu sebagai zodiak. Nah, zaman dulu itu juga dorang ternyata melihat ilmu, dorang ini sebut dulu itu ilmu perbintangan. Itu istilah zaman dulu. Ya, mungkin juga di saat itu dorang pe istilah begitu juga. Karena ini kan zaman dulu sekali amatan ya. Jadi dorang melihat ilmu perbintangan dan dorang melihat ini ada konstelasi atau rasi bintang yang nyendak biasa. Dan dari situ dorang mengambil kesimpulan bahwa ini bintangnya raja. Memang kebanyakan orang sampai making film, dorang bilang itu ada bintang besar sekali. Iya. Dan itu yang menunjukkan bahwa itu bintang raja. Tapi menurut banyak teolog, itu bukan bintang yang besar, tapi dorang lihat rasi bintang. Ada gugusan bintang yang membentuk itu, yang dorang tahu yaitu tuh bintang raja. Jadi dorang bukan ikuti satu bintang, tapi dorang ikuti ada kumpulan bintang yang membentuk itu, katanya begitu. Dan sejujurnya masuk akal. Oke lah. Karena rasi bintang itu sains, itu nyata ya, itu bukan teori, bukan backing, bukan mitos. Yang mitos itu adalah kalau orang semua mencocokkan kepribadian dengan dia punya rasi bintang. Nah itu dia DP salah. Kalau orang pakai percaya zodiak. Oh bulan ini zodiak Gemini misalnya. Kamu beruntung dalam bisnis, kamu beruntung dalam karir. Nggak, itu yang DP nama mitos. Tapi kalau itu rasi bintang itu betul. Nah jadi orang melihat DP
rasi bintang, dan dorang situ mengambil kesimpulan ini bintang raja. Nah dari situlah dorang mengambil kesimpulan, dorang bayangkan tahu ini yang kita tersentuh. Dorang tahu ini rasi bintang dari seorang raja. Dorang bukan cuma oh ya udah ada raja ternyata di sana di bintang rasi bintang yang orang lihat ini, dan dorang cuma diam begitu aja. Oh yang penting so tahu. Nyanda, ternyata dorang baking effort, dorang jalan dari timur ke Yerusalem. Dan perlu diingat, dari timur ke Yerusalem itu bukan perjalanan 1 jam dari sini ke kota Mubagu atau bagaimana begitu, enggak. Dorang itu kemungkinan besar dari negara lain. Jadi bisa disimpulkan dorang perjalanan itu sangat lama. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 1 atau 2 tahun. Nah jadi ini juga detail yang tidak banyak orang tahu. Waktu dorang tiba di Yerusalem ini, itu bukan pada saat Yesus baru lahir. Tapi Yesus sudah sekitar umur 1 atau 2 tahun. Makanya karena dorang perjalanan dari jauh. Bukan dorang lihat tuh bintang Yesus, Yesus bintang kelahiran. Kong dorang sampai tepat pada waktunya ketika Yesus lahirnya, enggak. Dorang pertama lihat itu bintang itu waktu itu Yesus lahir. Dan dorang baru sampai sekitar itu menurut teolog ya, sekitar 1 atau 2 tahun setelah Yesus lahir. Makanya kalau ngoni mau lihat lihat jodang no di ayat 11, pasal 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Kan orang so tahu waktu Yesus lahir di rumah atau di mana? Yesus lahir di kandang. Jadi dorang nyandak masuk dalam kandang, dorang masuk dalam rumah, berarti Yesus sudah bukan lagi Yesus baru lahir, tapi Yesus sudah sekitar umur 1 atau 2 tahun. Nah, jadi yang menjadi kesan bagi kita dari sini adalah dorang waktu tahu itu, waktu dorang tahu ada raja yang lahir, dorang nyandak berpangku tangan, dorang making effort, dorang datang jauh-jauh dari negeri yang lain, dorang mau datang cari itu raja. Bayangkan dorang itu raja, dan dorang nyandak sombong. Dan dorang mau cari ini raja lain yang ada di negara lain. Yang di lain itu dorang pasti raja itu apa? Dorang mau jajah, dorang mau ambil dari kekuasaannya, enggak. Dorang datang mau apa kata? Mau menyembah. Bukan main ini raja-raja ini, pemikiran ini yang hebat ini luar biasa sekali. Maksudnya dorang ternyata adalah raja-raja yang rendah hati. Dorang tahu bagaimana caranya memperlakukan raja yang lain. Padahal dorang sendiri adalah bangsawan. Ya dorang enggak tahu pasti dorang itu betul-betul memang rajanya atau dorang bangsawan. Intinya dorang itu bukan dari Israel. Dorang itu dari negara lain. Harusnya kan orang ngapain mau hormat itu kerajaan di Brunei Darussalam, bukan orang raja. Ya orang kan punya presiden sendiri. Ngapain? Kecuali orang pergi pada negara baru orang akan hormat pada pemerintahnya. Kalau orang dari Indonesia ngapain? Orang mau hormat atau baginda raja di sana. Nah ada hubungannya. Bukan orang punya tampa, bukan orang punya domisili. Nah dorang itu bayangkan, dorang tahu ada raja di negeri lain, dorang berangkat, dorang ke sana bukan untuk sekedar berkunjung, dorang mau menyembah. Luar biasa. Dorang mau menyembah. Di mana-mana kerajaan, kalau mau mengunjungi kerajaan lain, dorang bukan mau datang sembah itu dompet raja di situ. Enggak, dorang mau berfellowship. Hai sesama raja, hai sesama pangeran, hai sesama putri, dorang mau berfellowship. Dorang kan sama terang status, jadi dorang mau hang out. Karena orang ini sama statusnya. Ndak, kalau dorang ndak begitu. Dorang datang mau menyembah. Dan ndak main-main. Dorang bawa hadiah. Dan yang paling luar biasa di sini ada, ndak sampai di situ. Yang paling luar biasa, ketika dorang sampai di rumah itu, yang itu ternyata bukan istana. Dorang sampai di sana ndak dapat tuh raja. Jadi dorang ikut itu bintang sampai di sebuah rumah. Dan dapat dipastikan itu bukan rumah marmer. Bukan rumah mewah sekali, itu mansion, perumahan di Citraland, bukan. Itu rumah yang sederhana. Dan dorang coba kalau orang lain itu, tak kira le raja, salah kotek orang. Kayak rumah begini, berarti bukan raja. Enggak,
ternyata dorang nyanda menyerah. Dorang nyanda langsung ilah kira lagi, nyanda. Dorang ternyata tetap tahu, enggak, ini raja. Dorang tetap percaya itu raja. Dan dorang sampai Yesus nyanda pakai mahkota. Dan kenapa dorang tetap sembah? Dorang tetap bawa dong persembahan. Dorang nyanda bilang, nanggung so bawa jadi dorang kasih Jonathan. Nyanda. Dorang betul-betul dengan niat dorang kasih tuh persembahan dan dorang menyembah. Dorang nyanda lempar tuh hadiah. Dorang kasih betul-betul. Jadi dari sini kita mau menyampaikan, kita mau membagikan buat orang semua, jangan kalah dengan ini orang-orang Majus. Dorang itu nyanda kenal Pak Yesus, dorang nggak pernah baca nih Alkitab. Dorang itu nggak pernah dikatakan dorang itu orang Kristen. Nggak, dorang itu orang kafir dalam tanda kutip karena dorang bukan orang Yahudi. Mereka apa? Dorang lebih hormat Pak Yesus dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Dorang nyanda pandang enteng Pak Yesus meskipun Yesus nyanda di istana. Dorang nyanda pandang enteng meskipun Yesus masih bayi. Yesus masih anak kecil 1 atau 2 tahun. Orang lain cuma bilang, adek, begitu. Enggak, dorang tahu menghormati ini, biar ini masih anak-anak, biar masih kecil, tapi ini raja. Dorang tahu Yesus punya status. Jadinya dorang hormat dan dorang memberikan persembahan yang sangat layak bagi raja. Jadi dorang jangan kalah, Pak, ini orang-orang Majus yang nyanda kenal Pak Tuhan. Tapi dorang tahu caranya menghormati raja. Dan dorang ternyata sangat hormat Pak Yesus meskipun Yesus nyanda pakai baju mewah. Kalau orang sangat memandang bulu, dorang ternyata nyanda. Dorang so capek datang jauh-jauh dari timur, datang ke Yerusalem, datang ke rumah yang sederhana, dan dorang nyanda menyerah, dorang nyanda pandang enteng, dorang nyanda langsung ndak jadi, ndak. Dorang tetap menyembah dan dorang tetap memberikan persembahan yang terbaik. Jadi harap orang semua juga mengambil pesan yang penting dari sini. Dah, boleh mau lanjut? Kayaknya sampai segitu dulu video Oke. kali ini. Karena di sana waktu menunjukkan lumayan. Jadi supaya orang video kali ini tidak sampai kepanjangan, Oke. maka orang akan tutup dulu video ini sampai di sini. Kita harap ngoni yang mendengarkan belajar sesuatu dan selalu punya kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena banyak hal yang orang bisa temukan, pelajari, dan bukan cuma sekedar belajar untuk mengisi orang pe otak, tapi semua ini kalau orang selidiki dan orang pelajari, orang baca, orang renungkan, dan yang paling utama adalah orang melakukannya, Alkitab bilang orang pe iman akan bertumbuh, Ya. orang pe rohani akan jadi semakin kuat, jadi semakin dewasa, orang akan Berkenan pada Tuhan. ya, intinya orang melakukan apa yang Tuhan mau. Nah gitu. Itu saja kalimat kesimpulan hari ini. Orang semua tutup, Kak Vita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat di hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Terima setiap kasih, perenungan kali ini tidaklah sia-sia. Karena kami percaya firman Tuhan memang tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam menyentuh hati kami. Tuhan Yesus tolong kami benar-benar menyikapi, kami benar-benar meresponi pesan firman Tuhan dengan cara yang benar, yaitu kami mau menyimpannya di dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau praktekkan, kami mau lakukan dalam hidup kami, supaya kami Terima berkenan kasih, pada Tuhan. hati Tuhan, kami menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sudah, let's start. Terus 1, 2, 3, halo, begitu Jo. 1, 2, 3. Halo. Halo. Nak sama-sama, ulang. 1, 2, 3. Halo. Halo. Langsung selesai. 1, 2, 3. Halo. Kembali lagi bersama kami di Read Bible with us. When in fact today we're not going to read. Ya, tapi kali ini kita akan talk about Bible. Ya? Ulang dah. We're not going to Oke, read. ulang. Justru itu bagus loh.
Nggak usah, malah jalan aja, nanti potong. Ulang, Jo. Nah, nggak usah ulang. Justru bagus itu loh, itu lucu. Nah, It's not, yes it is. Kong. kita Oh. halo kaca film.